Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang senantiasa tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, sehingga di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua ya kesehatan, kesempatan hidayahnya, sehingga kita mampu untuk berkumpul di masjid ini mengerjakan kewajiban kita serta ya mengisi waktu maghrib dan isya kita ini dengan suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, di malam hari ini, di malam yang keempat ya, malam keempat di bulan Rajab, yang dimana sebuah bulan yang sangat agung yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di antara 4 bulan yang mulia, yaitu di antaranya ya adalah bulan ini, yaitu bulan Rajab, yang dimana tatkala kita mengerjakan amalan di dalamnya, ya maka insya Allah pahalanya lebih besar dibanding amalan di luar bulan-bulan yang mulia ini. Ya maka sangat beruntunglah kita yang mengisi di waktu-waktu yang mulia ini dengan amalan-amalan yang mulia pula. Jamaah yang sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Qawaid Nabawiyah, ya, kaidah-kaidah kehidupan yang diambil dan bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Dr. Profesor ya, Umar Al-Mukbil Hafizahullahu Ta'ala, seorang profesor di bidang hadis dan tafsir. Beliau menamai kitabnya dengan Khamsuna Qaidatan ya fil ilmi wal akhlaqi was suluk, ya 50 kaidah dalam ilmu, akhlak dan suluk. Jamaah yang sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk kepada kaidah yang ke-6 ya. Kita telah membahas 5 kaidah sebelumnya. Di kaidah yang ke-6 ini adalah potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah harta itu berkurang dengan bersedekah. Ya, harta itu tidak berkurang dengan bersedekah. Jadi inilah kaidah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dia merupakan salah satu, ya, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang banyak berbicara tentang keutamaan sedekah. Karena kita ketahui, ya, amalan sedekah ini diantara amalan yang sangat mulia di dalam agama kita. Makanya sangat banyak ya dalil-dalil yang disebutkan baik dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun di dalam Al-Quran, banyak sekali disebutkan keutamaan dari bersedekah. Di sini, sebelum mulai pembahasan, penulis menyebutkan
Ya, biasanya penulis di 5 kaidah sebelumnya menyebutkan mengutip perkataan para ulama. Tapi di sini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, ini yang memulai ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah. Setelah itu banyak sampai belasan ayat yang berbicara tentang ya sedekah. Saking mulianya amalan ini ya dan saking banyak keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Ya, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini salah satu dari ayat-ayat permisalan ini yang banyak di dalam Al-Qur'an sekitar 40-an. Jadi permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbatin, seperti ya sebuah biji ambatat sab'a sanabil. Dari satu biji itu tumbuhlah pohon yang dengannya ada 7 tangkai. Ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan di setiap tangkai dari pohon tersebut ada 100 biji lagi. Jadi berapa semua? Ya. 700. Ya, jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah tambahkan lagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ya. Dari di sini jamaah yang sama melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya di antara keutamaan bersedekah Allah sampaikan ya akan dibalas ya berkali-kali lipat sampai bahkan ya 700 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat. Padahal ya kita ketahui ya memang amalan secara umum Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjarannya. Di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, tatkala kita melakukan satu amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalan tersebut sampai 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, maka baginya ya pahala 10 kali lipat dari amalannya tersebut. Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Dan adapun orang yang mengerjakan keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan semisal dari perbuatan jahatnya tersebut. Jadi Masya Allah, rahmat Allah, kalau kita melakukan kebaikan lipat ganda pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat keburukan hanya dibalas sesuai dengan keburukan ya tersebut. Wahum la yudlam, dan mereka tidak dizalimi. Ya, jadi ini kaidah untuk amalan secara umum. Ya, jadi dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Tapi ada amalan-amalan yang memang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lebih banyak daripada itu. Ya, seperti contohnya tadi ini adalah amalan sedekah yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat ya banyaknya. Begitu pula misalnya amalan yang sangat besar pahalanya berupa kesabaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh Allah membalas ya balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan pahala bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Saking besarnya pahala dari buah kesabaran itu ya sampai Allah sebutkan tanpa batas. Ya, saking besarnya. Begitu pula ya, ibadah puasa dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi secara umum dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, poin yang penting di sini ya yaitu Allah melipat gandakan pahala sedekah ini sampai dengan 700 ya kali lipat. Kemudian jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan bahwasanya kaidah ini ya seakan-akan ya menyerang langsung kepada hati-hati seorang hamba, yang dimana ketika mereka bersedekah mereka merasa bahwa hartanya tersebut berkurang ya, karena memang secara ya kasat mata kita melihat kalau kita bersedekah harta kita berkurang ya. Kita bersedekah 10.000 berarti harta kita berkurang ya 10.000. Kita bersedekah 20.000 harta kita berkurang 20.000. Ini secara ya, kasat mata.
Akan tetapi ya kaidah ini memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah menjadikan ya harta tersebut yang mungkin sedikit tapi dia akan menjadi berberkah. Ya, mungkin kita lihat harta tersebut berkurang tapi sisa dari harta kita itu akan menjadi berberkah. Khairun min malin katsir manzuru al-barakah. Dan itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi Allah cabut keberkahan dari harta tersebut. Ya, jadi walaupun ya orang memiliki harta sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada dia punya harta tapi banyak tapi Allah cabut keberkahannya. Ya. Di antara tandanya ya orang kalau banyak hartanya tapi dicabut keberkahannya merasa terus ya kekurangan. Ya, tidak tenang hidupnya, selalu mau terus mencari harta-harta padahal hartanya sudah banyak. Ya. Karena hartanya tersebut ya merasa dia tidak cukup karena dicabut keberkahan dari ya harta ya tersebut. Maka lebih baik sedikit tapi berberkah ya daripada banyak tapi tidak berberkah. Tapi tentunya lebih bagus lagi kalau banyak dan berberkah ya. Baik. Jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis kembali melanjutkan laqad jubilat an-nufus ala hubbil mal. Ya, bahwasanya diri kita ini, jiwa kita ini memang sudah menjadi fitrahnya itu cinta terhadap harta. Ya, jadi sudah menjadi tabiat manusia itu cinta terhadap harta dan kekayaan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Saking cintanya kepada harta. Di ayat yang lain di surah Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang jamma, yang berlebihan, yang sangat banyak. Bahkan ya menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang mengumpulkan harta ya dan senang dengan harta tersebut walaupun dia tidak gunakan. Dia cuma hanya senang dengan mengumpulkannya dan menghitung-hitungnya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Humazah, "Allazi jama'a mala wa 'addadah." Yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, padahal dia juga tidak gunakan, tapi jadi sudah menjadi kesenangannya cuma mengumpulkan harta dan menghitung-hitung ya harta ya, tersebut. Kemudian penulis mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 268. Ya, ini bahwasanya tatkala seseorang biasanya ingin berinfak, maka ya syaitan selalu hadir saat itu juga. Ya, kalau sudah ada keinginan kita untuk berinfak, syaitan hadir dan memberikan kita was-was. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Ya, syaitan itu datang menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian yaitu tentang al-faqr, kemiskinan. Ya, jadi kalau engkau bersedekah, nanti hartamu berkurang. Ya, tentunya kalau kita pakai logika ya kita sedekah, harta kita berkurang. Dan inilah yang diberikan oleh syaitan was-was. Ditakut-takuti kita kalau kita mengeluarkan harta untuk di jalan Allah disedekahkan, maka harta kita akan ya berkurang. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat al-fahsya. Al-fahsya di sini artinya adalah perbuatan bakhil, perbuatan pelit. Kenapa dikatakan sebagai al-fahsya di sini perbuatan pelit atau apa istilah kita sekte ya, bakhil. Disebutkan dengan al-fahsya yaitu keburukan ya, karena ini perbuatan bakhil ini adalah keburukan yang sangat besar ya, kembali kepada diri orang yang berbuat bakhil tersebut, berbuat pelit tersebut. Kemudian fata'ti nusus asy-syari'ah litamla al-qalb yakinan wa raghbatan fima indallah. Maka datanglah dalil-dalil syariat baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah nabawiyah untuk memotivasi kita ya terkait dengan apa yang Allah janjikan di sisinya berkaitan dengan sedekah. Ya, maka banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang keutamaan-keutamaan sedekah, begitu pula dari ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana tadi di kaidah ini ya mana kasat sadaqatun min mal ya.
harta itu tidak berkurang dengan bersedekah. Begitu pula di sambungan ayat tadi tentang syaitan memberikan kita, menakut-nakuti kita tentang kemiskinan, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan. Ya, dan Allah menjanjikan kalian magfirah, ya, balasan dan fadlah, dan tambahan karunia dari harta tersebut. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya. Jadi jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah uslub Al-Qur'an, ya. Beginilah Allah biasa menyampaikan di dalam ayat-ayatnya. Pertama Allah sampaikan yang buruknya, kemudian Allah sampaikan yang baiknya. Ya, pertama Allah sampaikan syaitan menakut-nakuti kita pada kemiskinan kalau bersedekah dan mengajak kita berbuat pelit, berbuat fahsya. Kemudian Allah sebutkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersedekah agar kita ingat yang terakhirnya, yang baik-baiknya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan kepada orang-orang yang bersedekah ini magfirah, ampunan dan tambahan. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan, ya, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan magfirah, ampunan bagi orang yang bersedekah. Ya, kenapa? Inilah seharusnya orientasi kita saat kita bersedekah. Bukan cuma kita bersedekah agar ya Allah tambahkan harta kita secara zahirnya ataupun secara maknawinya, keberkahannya. Ya, maksudnya kalau kita bersedekah, tujuan utama kita hendaknya kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan. Ya, karena kita ketahui dengan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tudfi'u al-khati'ah. Ya, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan ya api. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hakikat harta itu berkurang yang dinafikan di dalam hadis ini, ya, di dalam kaidah ini, bahwa harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Apa maksudnya yang dinafikan ini? Kenapa disebutkan tidak jadi berkurang? Ya. Kemudian wa mal fadlul ladzi sayaudu ala al mutasaddiq, dan apa keutamaan yang akan kembali kepada orang yang mensedekahkan hartanya. Ya, sebagaimana tadi di surah ya Al-Baqarah. Yang pertama, hakikat secara sederhana, ya, yaitu sedekah dan juga infak, dan di dalam fi wujuhil khair umuman la tanqusul mal min kulli wajhin. Ya. Seorang yang berinfak secara umum, ya, dalam sebuah kebaikan, maka hartanya itu tidak akan berkurang dari segala macam sisi. Ya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya itu ya secara langsung hartanya itu tidak akan berkurang dari berbagai macam sisi. Li'annahu law farada annahu naqsun min jihatin faqad zada min jihatin ukhra. Ya, walaupun mungkin tatkala dia mensedekahkan hartanya lalu kemudian ditakdirkan hartanya tersebut berkurang, ya, sungguh memang dia mungkin berkurang dari segi nominalnya yang dia sedekahkan, tapi Allah menambah dari sisi-sisi yang lainnya. Ya. Jadi mungkin bisa jadi dari satu sisi hartanya berkurang, tapi dia tidak tahu bahwa sisi-sisi yang lainnya Allah berikan keberkahan dan tambahan-tambahan yang banyak. Nah, karena di sini disebutkan fa inna sadaqah yaitu memberkahi harta, dan juga at-tanmiyah yaitu menambahnya. Ya, secara zahirnya bertambah. Wa tadfa'anhu al-afat, dan juga dia akan dihindarkan dari apa-apa yang dibencinya, yaitu mudarat-mudarat yang mungkin bisa menimpanya. Ya, jadi bisa jadi dia tatkala bersedekah, ya, hartanya dia sedekahkan 10.000, bisa jadi tidak bertambah dengan 700 kali lipat, tapi dia dihindarkan dari bahaya-bahaya yang seharusnya menimpanya. Mungkin bisa jadi seharusnya motornya itu rusak yang membutuhkan biaya 700.000 misalnya. Ya, tapi karena dia bersedekah 100.000 atau 1.000 rupiah dikali lipat 700, maka motornya tidak jadi rusak. Allah hindarkan dia dari bahaya. Jadi ini maknanya, ya, bukan cuma Allah ganti dari bentuk nominalnya, kita sedekah 1.000, ya, langsung ada kontan 700
ribu. Walaupun bisa jadi juga seperti itu, tapi kita tidak boleh melihat dalam satu sisi saja. Ya, inilah yang diberikan was-was oleh syaitan. Ya, ditakut-takuti oleh syaitan akan berkurang hartamu. Padahal memang bisa jadi dalam hal tersebut berkurang, tapi di sisi yang lain banyak keberkahan dalam hidup kita yang Allah berikan. Ya. Kemudian juga wataftah lil mutasaddiq min abawabi ar-rizqi. Dan Allah bisa jadi membuka pintu-pintu rezeki yang sangat banyak kepada orang yang bersedekah. Kemudian dengan banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ini, ya, maka apa penting untuk kita melihat atau ya, memperhatikan apa yang kurang ya dari harta kita saat kita ya bersedekah. Ya, kata Syekh, apa penting untuk kita melihat apa yang kurang dari harta kita saat kala kita bersedekah, padahal Allah sudah memberikan kepada kita begitu banyak ya keutamaan-keutamaan baik di dunia dan di akhirat. Ya, tadi kita sebutkan ya hartanya ya menjadi berberkah. Ya, kemudian ya bisa jadi dia dihindarkan dari kemudaratan, dihindarkan dari penyakit, ya, dan seterusnya. Kemudian kata penulis, inna ziyadah allati tahsulu bi badril sadaqah qad takunu kamiyah wa qad takunu kaifiyah. Ya, tambahan yang kita terima tatkala kita mengeluarkan sedekah itu bisa jadi bertambah dari segi kuantitasnya, kamianya, bisa jadi juga bertambah dari segi kaifiyah, dari segi kualitas dari harta kita tersebut. Ya, yang pertama dari segi kamianya, dari segi kuantitasnya, yaitu bi an yanzilallahu al-barakah fima baqiya min malik, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari sisa harta yang engkau miliki. Fayahfadhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga harta tersebut. Ya, jadi yang pertama yaitu dari segi kamianya, ya, yaitu Allah membukakan pintu-pintu rezeki. Ya, apa tadi saya baca ini? Bi an yaftahallahu laka baban min abwabi rizqi lam tahdur fi balik. Yaitu Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang dimana engkau tidak duga-duga sebelumnya. Ya, jadi dari segi kuantitasnya, tambahannya tatkala orang bersedekah bisa jadi tiba-tiba Allah bukakan dia pintu-pintu rezeki yang tidak dia duga-duga. Ya. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dia dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dengan sedekahnya ya tersebut. Allah bukakan pintu-pintu rezeki, ya tiba-tiba dia dapat pekerjaan, tiba-tiba dia dapat proyek dan seterusnya. Ini disebabkan ya sedekahnya. Allah tambahkan kuantitas dari hartanya tersebut. Ya. Kemudian au yukhaffifallahu anka dainan bitaskhirillahi lidda'in, yaitu bisa jadi juga ini dari segi kuantitas ya bertambahnya harta tatkala dia bersedekah. Bisa jadi bukan dari segi kuantitas langsung bertambah dalam harta tersebut, dia bersedekah 10.000 langsung bertambah ya dia dapat 1 juta dan seterusnya, tapi bisa jadi dengan sedekahnya tersebut Allah ringankan bahkan ya lunaskan hutang yang dia miliki. Ya, bisa jadi dia punya hutang, tiba-tiba hutangnya lunas. Ya, tiba-tiba hutangnya lunas. Bisa jadi kita sedekah 1.000, tiba-tiba hutang kita ada yang bayarkan. Ya, apa contohnya? Di sini penulis mengutip sebuah kisah bahwasanya ada salah seorang pemuda yang datang kepadanya bercerita. Dia mengatakan, tasaddaqtu zata sabahin. Ya, saya di suatu pagi bersedekah dengan 300 real. Ya, jadi anak muda ini bercerita kepada Syekh bahwa dia bersedekah sebanyak 300 real di pagi harinya. Kemudian belum sore hari ada yang menelpon dia. Ya, jadi belum sore hari, di pagi hari dia bersedekah 300 real kurang lebih ya 1 juta ya, 1 juta lebih. Kemudian belum sore hari ada yang menelpon dia, dan ternyata yang menelpon dia ini orang yang dulu dia meminjam uang padanya sebanyak ya 3.000 real.
Jadi 10 kali lipat dari uang yang dia sedekahkan pagi itu. Ya, jadi dia ditelepon oleh orang yang memberikan dia pinjaman. Kata orang yang menelpon, wahai fulan, tabir dainak qad intaha wa suddid. Ya, wahai fulan, sungguh hutangmu sudah saya lunaskan. Ya, insyaallah. Baru pagi hari dia bersedekah, sore hari ya 10 kali lipat Allah ganjar kontan. Ya, hutangnya ya dilunasi langsung. Ya, Masya Allah. Ya, kata penulis, fa subhanallah alladzi ya'id wa ya'ud. Ya, maka maha suci Allah yang dia berjanji dan menjanjikan sesuatu dan mengembalikan dengan keutamaan dengan tambahan. Ya, jadi ini dari segi kuantitasnya langsung Allah kontan memberikan balasannya. Kemudian juga bisa jadi dari segi kualitasnya. Dari segi kualitas harta tersebut diganti oleh Allah. Ya. Misalnya an yunazzilallahu al-baraka fi ma baqiya min malih ya tadi ini ya. Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada harta yang tersisa ya padamu. Kemudian fayahfadhu, Allah menjaga harta tersebut. Ya. Kemudian Allah menjaga harta tersebut. Ya, karena bisa jadi ya dengan sedekah ini ya hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sebaliknya orang yang menahan-nahan hartanya ya untuk tidak disedekahkan, ya pelit, ya bakhil, ya maka bisa jadi hartanya tersebut Allah tidak jaga dan banyak cara-cara Allah membuat harta tersebut hilang atau hancur atau lenyap. Ya, sebagaimana ini dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi bersabda tentang ada 2 malaikat yang turun di setiap pagi harinya ya. Satu malaikat berdoa mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Ya. Sebaliknya malaikat yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, berikanlah orang yang pelit, orang yang menahan-nahan hartanya dari bersedekah, yaitu kehancuran. Ya. Jadi bisa jadi hartanya banyak tapi ya, dia tidak tahu hilang kemana. Dia belanjakan begitu saja hilang tanpa dia sadari. Wa yakfika liqada'i umurih, dan bisa jadi Allah mencukupkan ya walaupun dengan harta yang sedikit itu yang sudah engkau sedekahkan itu menjadi berkah berkualitas sehingga kebutuhan-kebutuhanmu terpenuhi. Ya, walaupun sedikit tapi berkah itu insya Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena terkadang orang juga punya banyak harta tapi kebutuhannya tidak habis-habis juga. Ya, terus ada ya sampai tidak tenang terus mau mencari harta karena ya terus bertambah kebutuhannya. Ini tandanya hartanya tidak berberkah. Beda orang yang hartanya berberkah walaupun sedikit ya insya Allah ia merasa tercukupi dan Allah cukupkan ya hartanya tersebut ya, dengan kebutuhannya. Wala yusallit alaihi ma yastanfiqu, dan tidak ada sesuatu yang memaksanya untuk menghabiskan ya hartanya tersebut. Olehnya kata penulis inna shadaqah lillah allati fi mahalliha la tunfidul mal qata'an. Ya bahwasanya sedekah yang betul-betul dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu tidak akan menghabiskan harta tersebut sama sekali, ya tidak akan berkurang sama sekali. Binasil hadis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nas-nas hadis yang begitu banyak. Jadi orang yang betul-betul infakkan hartanya di jalan Allah, insyaallah akan kembali. Ya. Baik itu dari segi tadi kuantitasnya ataupun kualitasnya. Dari segi kuantitasnya kita langsung dapat kontan diganti oleh Allah di dunia ini, ya. Ataupun dihindarkan kita dari mara bahaya ataupun dibayarkan hutang kita, dilunaskan hutang kita, ya, dan seterusnya. Kemudian wabil musyahadat wat tajrubat al ma'lumah, dan ini semua sudah kita saksikan dan juga ya pengalaman-pengalaman telah membuktikannya. Ya, orang-orang yang bersedekah kita saksikan langsung, orang yang rajin ya berinfak, rajin bersedekah, hartanya tidak berkurang. Ya, kita saksikan secara langsung, ini sudah pengalaman ya yang mungkin sudah kita saksikan ya semuanya.
hadza kulluhu siwa ma li sahibiha indallahi min thawab al-jazil wal khair war rif'ah. Ya, ini baru balasan di dunia. Ya, kata Syekh, ini baru balasan di dunia. Tadi berupa kuantitas dan kualitas dari hartanya yang dikembalikan. Belum lagi kita berbicara tentang pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah tatkala dia bersedekah. Ya, belum lagi kita berbicara masalah pahalanya. Belum lagi kita berbicara tentang kedudukannya yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, baru berbicara tentang balasan yang dia dapatkan di dunia sudah begitu banyak. Bal hatta minal barakah fihi wa daf'ul mafsadat anhu wa ikhlafu alaihi bima huwa ajda wa anfa wa aktsar wa atyab. Ya, bahwasanya di antara manfaat keberkahan harta yang diinfakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, wa aksar, dengan yang lebih banyak, wa atyab, dan yang lebih baik lagi. Ya. Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apapun yang engkau infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Au fil akhirati bi izali al ajr wa tad'ifihi, atau kalau bukan di dunia diganti, Allah akan gantikan di akhirat dengan pahala yang sangat besar, yang sangat banyak, dan dilipat gandakan. Atau dia juga bisa jadi au fihi, bisa jadi dia mendapatkan kedua-duanya. Ya, jadi dia didapatkan balasannya di dunia, orang bersedekah dapat balasan di dunia, dan juga sekaligus dia dapat di akhirat, duanya. Bal waqa'a li ba'dil kumal annahu tasaddaqa min malihi falam yajid fihi naqsan. Ya, bahkan di sini ada sebuah kisah yang cukup menakjubkan yang dikutip oleh penulis, bahwasanya didapati ada di antara orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, tatkala mereka bersedekah dengan hartanya, falam yajid fihi naqsan, dia betul-betul tidak mendapati kekurangan dari hartanya tersebut. Secara zahir hartanya tidak berkurang, sebagaimana dikutip dari Al-Fatihani, bahwasanya akhbarani man afqah bihi. Ya, ada seorang yang aku sangat percaya, dia memberi kabar kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwasanya annahu tasaddaqa min 20 dirhaman bidirhamin. Dia punya 20 dirham harta, dia sedekahkan 1 dirham. Jadi dari 20 dirham hartanya dia sedekahkan 1 dirham. Kemudian fawazanaha falam tangkus. Kemudian setelah itu beberapa saat dia kemudian cek lagi uangnya, dia hitung, ternyata tidak berkurang. Kembali menjadi 20 dirham. Kembali nominalnya. Lalu kemudian kata Al-Fatihani, dia mengatakan wa ana waqali dzalik. Saya juga pernah merasakan yang seperti itu. Jadi bisa jadi dia bersedekah, tiba-tiba hartanya tidak berkurang, entahkah atau mungkin tiba-tiba ada orang yang kasih dia tidak sadar, atau yang semisalnya. Bisa jadi ini dari karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, bal in sadaq tak, dan jika engkau bersedekah, bisa jadi itu menjadi sebab li an yadfa'allah anka alwanan minal masaib wal adwa. Ya, bisa jadi dengan sedekahmu itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dirimu dari berbagai macam jenis musibah-musibah dan penyakit-penyakit. Ya, ini tadi kita sebutkan, bisa jadi orang yang bersedekah tidak kembali hartanya, ya nominalnya tidak bertambah, tapi bisa jadi dia dihindarkan dari sebuah musibah yang seharusnya mengeluarkan harta karena musibah tersebut. Bisa jadi motornya rusak, bisa jadi mobilnya rusak, ya bisa jadi dia sakit harus berobat, ya puluhan, ratusan ribu, jutaan dia bayar, tapi karena sedekahnya Allah tidak jadi dia berikan dia penyakit, Allah tidak jadi berikan dia musibah, ya karena sedekah yang sudah dia keluarkan. Kemudian saya menukil dari Az-Zahabi rahimahullahu taala di kitab beliau, bahwasanya ada salah seorang pria
yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala an qarhatin, tentang luka, ada luka, dia punya luka di lututnya, ya. Di mana luka ini tidak sembuh-sembuh, ya, tidak sembuh-sembuh munzu sab'in sinin, bahkan sejak 7 tahun. Jadi ada seorang laki-laki pergi ke Abdullah bin Mubarak, ya, mengadukan keluhannya, dia punya luka di kakinya tidak sembuh-sembuh selama 7 tahun lamanya. Wa qad alajaha, dan dia sudah berusaha untuk berobat dengan berbagai macam obat-obatan. Dia juga sudah bertanya kepada berbagai dokter-dokter yang ada. Akan tetapi belum ada yang sama sekali bisa ya bermanfaat untuk penyakitnya tersebut, belum sembuh-sembuh kakinya dari luka tersebut. Maka apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, seorang ya, ulama Rabbani, beliau mengatakan idhab wahfir bi'ran fi makan yahtajun nas fihi ilal ma. Pergilah, ya, pergi gali sumur, ya. Dia perintahkan kepada orang ini cari ya kumpulan manusia, orang-orang yang membutuhkan air sumur, lalu pergilah di situ gali sumur, ya, untuk dimanfaatkan orang sebagai sedekah kepada mereka. Ya, jadi jangan ambil uang upah, tapi sedekahkan saja sumur tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan air itu. Fa inni arju an yanba hunaka ain, dan kata Ibnu Mubarak, ya, dan saya harap engkau ya mendapatkan tempat tersebut dan menggali dan mendapatkan mata air dari galian tersebut. Wa yumsiku anka dam, dan Allah hilangkan ya dan sembuhkan lukamu tersebut. Maka pria ini pergi mencari ya orang yang membutuhkan air, ya, sebuah perkampungan, lalu kemudian ia pun mendapatkannya dan betul-betul menggali sumur untuk diberikan, disedekahkan kepada masyarakat tersebut. Ya, dan masya Allah kata beliau, setelah itu beliau betul-betul sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu wasilah juga tatkala seorang sakit ingin sembuh, maka bersedekah. Ya, banyak-banyak bersedekah. Bisa jadi dengan sedekahnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang mungkin penyakitnya sudah lama dia tidak bisa sembuhkan. Ya, tapi dengan sedekahnya Allah angkat ya penyakitnya tersebut. Dan kisah-kisah seperti ini kata penulis ya banyak yang sudah kita dengarkan dan tidak terhitung jumlahnya. Kemudian ala wa inna min a'zami thamaratis shadaqah al-ma'nawiyah, dan di antara ya buah dari yang paling agung dari sedekah secara maknawi, ya, balasan yang secara maknawi yang paling besar, ya, kata penulis, yaitu annaha tukaffir al-khati'ah was sayyi'at, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan sedekah tersebut. Jadi inilah yang paling agung dari keutamaan sedekah, yaitu Allah mengampuni ya dosa-dosa kita. Ya, tadi kita sebutkan dalilnya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kalian maghfirah, ampunan, dan fadla, dan tambahan. Allah dahulukan ampunan ya agar kita tahu kalau kita bersedekah ini niat yang utama kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan-tambahan setelahnya ya itu niat-niat yang tambahan saja ya. Yang utama harusnya kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 271, "Intu badus shadaqat fa ni'mahi." Jika engkau bersedekah dan menampakkan sedekah tersebut maka itu baik untukmu, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika engkau sembunyikan dan berikan kepada fakir miskin maka itu lebih baik. Ya, jadi ini juga suatu kaidah kalau ya bersedekah itu mana lebih afdal, disembunyikan atau terang-terangan. Ya, kalau sedekah yang sunnah ya lebih afdal, baiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan, hadis yang terkenal, sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi, 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqah ya bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah lalu kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ya, tentunya di beberapa kondisi, beberapa hal ya perlu untuk kita juga bersedekah dengan terang-terangan untuk memotivasi yang lainnya. Karena di beberapa keadaan juga Nabi ya melakukan sembara sedekah ya kepada para sahabat
seperti di perang Tabuk dan yang lainnya. Baik, jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini di sambungan tadi wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ya. Engkau sembunyikan sedekahmu itu lebih baik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di riwayat yang lain, di qiraah yang lain, diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca wa tukaffir ankum min sayyi'atikum. Ya, tadi bacaan yang kita biasa baca yukaffir. Di sini tukaffir. Ya, dia pakai ta, berarti dia kembali kepada sedekah. Yang menyebabkan ampunan dari datangnya ampunan Allah itu disebabkan sedekah yang kita keluarkan. Ini jadi riwayat Ibnu Abbas. Jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terakhir, di sini juga penulis menyebutkan bukan faidah dari sedekah ini, yaitu dia tidak akan berkurang, hakikatnya tidak akan berkurang, bahkan dia bertambah, dan banyak keutamaan yang kita dapatkan. Ini bukan hanya berkaitan dengan sedekah terkhusus dalam hal harta, tapi juga sedekah-sedekah yang lainnya yang bukan harta, seperti kita sedekah ilmu. Ya, kita memiliki ilmu dan kita membagikan ilmu tersebut, bukannya ilmu itu berkurang, maka akan tetapi bahkan ilmu tersebut semakin berberkah, bertambah dan berberkah. Ya. Kemudian penulis menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Ini ya kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amalan perbuatan seseorang. Ya, sebagaimana dia mengajarkan seseorang, ya, mengeluarkan dia dari kejahilannya, kebodohannya, maka Allah balas dia dengan menambah ilmunya dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Ada hal-hal yang belum dia ketahui, maka Allah akan ajarkan sebagaimana dia mengajarkan orang lain. Jadi bukan cuma sedekah harta yang membuat harta itu bertambah, tapi ilmu juga seperti itu. Semakin kita memberikan ilmu kepada orang lain, ya semakin bertambah juga ilmu kita, pemahaman kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas hanya dalam sedekah harta. Kemudian wa yu'lam annahu la taqim as-sadaqah inda hadza. Ya. Kembali beliau menyebutkan pembahasan sedekah dan keutamanya bukan hanya terbatas pada harta saja, ya, tapi dengan berbagai macam amalan-amalan saleh lainnya. Ya. Di sini penulis menyebutkan beberapa potongan-potongan, ya, rangkuman dari hadis yang diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Fakadzalika tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah laka. Ya, seperti kita tersenyum kepada saudara kita adalah sedekah, dan sedekah ini tidak berkurang, ya, bahkan bertambah kembali manfaatnya kepada kita. Begitu pula contohnya amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran, ini juga sedekah yang tidak membuat berkurang tapi malah bertambah, ya, kepada diri kita. Begitu pula wa irsyaduka ar-rajul fi ardil ad-dhalalah laka sadaqah. Menunjukkan seseorang yang tersesat, ya, di jalan dia tersesat, kita tunjukkan jalan yang benar, maka ini juga sedekah. Dan kata para ulama, kalaulah saja menunjuki orang yang tersesat di jalan kemudian kita tunjuki jalan adalah suatu sedekah amalan yang mulia, apatah lagi menunjuki seorang yang tersesat dalam agamanya. Kemudian juga diantaranya yaitu menuntun orang yang buta, ya, itu adalah sedekah. Kemudian, ya, membantu orang mengambil air, mengisi embernya dan seterusnya, amalan-amalan kebaikan, ini semua bernilai sedekah dan itu tidak berkurang tatkala kita bersedekah kepada orang lain, bahkan bertambah lebih banyak lagi dan manfaatnya sangat-sangat besar yang kita dapatkan. Jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, khulasatul kaidah, kesimpulan dari kaidah ini, min fawaid as-sadaqah, ya, di antara faidah-faidah sedekah yang pertama yaitu annaha tabni al-mal
yaitu menambah harta kita secara zahirnya memang dia bertambah, kemudian memberkahi harta tersebut, atau watadfa anhu al-afat, atau dia akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Wa yujar sahibahu, begitu pula kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua, ya, qad tabayyana, dan sudah nampak, sudah jelas ya, di antara kita banyak sekali yang kita saksikan dan juga pengalaman-pengalaman telah membuktikan ya, begitu banyak Allah menghindarkan ya seseorang dari musibah-musibah disebabkan sedekahnya, atau mengangkat ya penyakit-penyakit yang dia miliki disebabkan ya sedekahnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, as-sadaqah lafzun ya'ummu kulla infaq. Ya, sedekah di sini lafaznya umum, mencakup seluruh infak, ya, kebaikan-kebaikan yang ya, kita berikan kepada sama manusia. Baik itu berupa harta atau ilmu atau jah, begitu juga kedudukan. Ya, jadi bukan cuma harta, ilmu, kedudukan juga ya. Bisa jadi kita ya dengan menunjukkan, menggunakan kedudukan kita, jabatan kita, itu bisa bernilai sedekah. Au ay manfaatin soleh, atau manfaat amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir di antara ya ini faedah yang baru-baru kami juga dapatkan, di antara dahsyatnya sedekah ini, dia bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang beriman, bahkan orang-orang tidak beriman pun tatkala mereka bersedekah di dunia ini, Allah balas juga di dunia ini, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita lihat banyak orang-orang kafir, ya orang-orang tidak beriman, mereka rajin sedekah. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan sedekah itu, keutamaan membantu orang lain ya dengan hartanya, karena mereka tahu ya, mereka telah merasakan bahwa hartanya itu semakin bertambah. Karena inilah konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala Maha Adil kepada seluruh makhluknya. Ya, konsekuensi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, maka kalau mereka melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan mereka, tapi di dunia. Beda dengan orang beriman, Allah balas di dunia dan juga Allah siapkan ganjaran lebih besar di akhirat. Tapi kalau orang kafir, cuma di dunia saja Allah berikan. Ya, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan ya balasan penuh atas apa yang mereka kerjakan. Ya, apa yang mereka kerjakan Allah balas secara penuh kontan di dunia ini. Ya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan dari perbuatan mereka. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi di ayat selanjutnya Allah katakan, mereka itulah orang-orang yang tidak ada tempat bagi mereka di akhirat kecuali di neraka. Wa habita ma sana'u, dan ya hilanglah semua apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan terhapus semua apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi dahsyat sekali ya sedekah ini, bahkan orang kafir pun mendapatkan balasannya, tapi balasannya di dunia saja. Adapun kita orang-orang beriman, ya Allah balas di dunia dengan begitu banyak ya keutamaan-keutamaannya, dan terlebih lagi di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala ya berikan nikmat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wallahu taala alam. Sekira demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.